Oke. Halo Medsoser di seluruh dunia. Kali ini jumpa lagi dengan saya Raiza sebagai host di siaran langsung kali ini. Akan menemani teman-teman sekalian. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali karena saya telah mengundang salah satu narasumber yakni Bang Andira Basso sebagai advokat di Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung. Sambil menunggu kita mengundang narasumbernya yang sangat kompeten untuk membahas tema kita kali ini ya. Yang pastinya kita bakal ngupas abis ini Undang-Undang Organisasi Bantuan Hukum. Kita masih menunggu. Oke. Tes. Oh, aman. Baik, langsung siapa ini yang bergabung? Narasumbernya belum masuk. Kita tunggu sebentar ya, Medsoser yang berbahagia. Oke, ini Sadam. Ini Bang. Mana ya? Bang Beri. Loh, kok Beri? Mana nih? Oh. Oke, baik. Terima. Ah, kita sudah terhubung. Halo, Bang Andira. Apa Ya, kabar, Bang? halo. Kedengeran Bang suara saya? Iya. Gimana, Zah? Kedengaran ya. Gimana kabarnya, Bang? Waduh, kesalahan teknis. Ya, beginilah. Alhamdulillah, baik-baik. Oh, wow. Abang lagi di mana nih, Bang? Kebetulan baru sampai di kantor karena baru Ya. selesai sidang. Ada Wah. perkara yang harus kita selesaikan, Zah. Oh. Gimana, Zah? Lagi sibuk gak nih, Bang, berarti? Menunggu pulang sih. Waktu menunggu pulang. Aku sita dulu ya waktu Abang ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Bang ya? Nah, gini Bang, kebetulan hari ini saya undang Ntar Abang HP-nya ini aku untuk setting dulu, Zah. ya, biar enak Nah, ngobrolnya. gimana? Nah, aku undang Abang untuk bicara tentang undang-undang organisasi bantuan hukum. Baik, baik. Jadi gini Bang ya. Pertama, karena tema ini aku angkat karena menarik Bang untuk ya mungkin bagi kawan-kawan yang hari ini banyak mempertanyakan apa sih organisasi bantuan hukum itu, karena teman-teman cuma tahu sekedar LBH, lembaga bantuan hukum nih Bang. Nah, mungkin Abang kan sangat kompeten nih untuk bicara soal organisasi bantuan hukum nih. Mungkin Abang bisa kilas balik tentang sejarah bantuan hukum itu sendiri, Bang. Halo, kedengaran, Bang ya? Ya, Zah. Iya. Baik, jadi kalau kita ngomongin sejarah ya, Iya. secara global memang sejarah bantuan hukum itu
berawal dari kedermawanan para pemuka-pemuka gereja lah ya di zaman itu ya. Ya. Jadi pemuka-pemuka gereja ini mereka memberikan bantuan hukum kepada pengikut-pengikut gereja yang bermasalah hukum. Nah itu awalnya. Ya. Kemudian berkembang, kemudian konsep bantuan hukum itu berkembang tidak hanya untuk bantuan hukum tapi juga ke hak atas politik, kemudian hak atas ekonomi dan sebagainya lah ya. Ya. Selanjutnya konsep kedermawanan ini dia berubah menjadi gerakan sosial. Ya. Gerakan sosial. Nah dari negara-negara Eropa itu kemudian berkembanglah ke negara-negara dunia ketiga ya istilahnya, negara dunia ketiga. Nah untuk Indonesia sendiri secara secara historis bantuan hukum itu dikategorikan pada bantuan hukum secara konstitusional dan bantuan hukum secara saya lupa namanya satu lagi, tapi ada dua. Nah yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu bentuk dari bantuan hukum konstitusional. Oke. Yang gerakannya itu dimulai oleh Pak Adnan Buyung Nasution melalui YLBH Indonesia. Ya. Oke. Nah pada puncak pergerakan itu kemudian lahirlah yang namanya Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Oke, undang-undang. Kalau itu sejarahnya bang ya, sejarah mula adanya sejarah bantuan hukum ya. Kalau konsep-konsepnya bang yang ada di bantuan hukum itu? Jadi kalau kita melihat merujuk ke Undang-Undang 16 tahun 2011 tadi, bantuan hukum itu sendiri terdiri dari pertama dia pemberi. Oke, pemberi Bantuan hukum, kemudian penerima bantuan hukum. Oke. Dan satu lagi itu pelaksana bantuan hukum. Oke. Nah, kalau pemberi ini siapa bang? Nah, kalau pemberi itu dalam hal ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang atau lembaga bantuan hukum yang bentuknya dia yayasan maupun perkumpulan yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Jadi mau LSM, mau perkumpulan atau mau yayasan apapun, kalau dia mau menjadi pemberi bantuan hukum, dia harus melakukan registrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nama pemberinya bantuan hukum itu ialah disebutnya dalam Undang-Undang 16 2011 itu sebagai organisasi bantuan hukum. Tuh. Oh, OBH berarti ya, kalau disingkat ya? OBH, ya. Oke. Nah, kalau penerima ini siapa aja bang? Penerima bantuan hukum ini? Penerima itu masyarakat, kelompok atau perseorangan yang mengajukan bantuan hukum itu sendiri. Oke. Nah, kalau pelaksana, tadi kan ada pembahas tiga nih, pemberi, penerima, dan pelaksana kayak gitu. Pelaksananya siapa bang? Bukan pelaksana, tapi penyelenggara. Oh, penyelenggara. Oke, penyelenggara ya. Penyelenggara itu dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Hukum Nasional ya? Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN itu. Nah, PHN, pemerintah,
pemerintah melalui BPHN setiap tahun dia menganggarkan sejumlah dana untuk diberikan kepada OBH-OBH ini agar memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Oh, berarti itu sumber pendanaannya bang ya? Ya, sumber pendanaan. Sumber pendanaannya Salah dari satunya ya. salah satunya dari pemerintah ya. Nah, tadi kan abang sudah sempat singgung nih pendanaan ya. Nah, pendanaan ini salah satu kan dari pemerintah nih. Nah, kalau dari hal yang lain ada nggak bang pendanaannya bang? Memang di Undang-Undang Bantuan Hukum itu kan dia membuka kesempatan bagi daerah-daerah juga. Jadi bagi daerah-daerah yang ingin menyelenggarakan bantuan hukumnya sendiri melalui dananya sendiri. Makanya seperti di Bangka Belitung itu muncullah peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang bantuan hukum. Oh, Perda nomor 1 tahun 2015 daerah bang juga, ya? daerah juga dia menganggarkan. Kemudian dia menganggarkan Oh, daerah sendiri juga dari menganggarkan APBD untuk bantuan hukum itu. Betul. Oke. Oh, Dan kalau diikuti itu juga sumber misalnya pendanaan bang? ya, dan sumber pendanaan dengan kabupaten-kabupaten lain. Kalau di Provinsi Bangka Belitung ini yang sudah punya perda bantuan hukum itu salah satunya Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Belitung Timur, dan yang terakhir itu Kabupaten Bangka Barat. Oke. Baik. Berarti kalau untuk kabupaten lain belum bang ya? Kabupaten Atau lain seperti sih apa? selama terakhir yang kita rapat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung itu belum, karena data terakhir yang kita punya cuma 3 kabupaten itu. 3 kabupaten baru yang menganggarkan ya untuk bantuan hukum ya. Betul. Nah, abang kan advokat nih di PDKP nih. Kalau untuk statistik bantuan hukumnya di Babel itu bang, oleh PDKP itu sendiri berapa sih bang statistiknya bang? Baik, jadi sebelum ke situ, bantuan hukum itu sendiri dia dibagi dalam 2 jenis ya. Ya. Ada bantuan hukum yang sifatnya litigasi. Oke. Juga ada bantuan hukum yang sifatnya non litigasi. Nah, non litigasi itu bantuan hukum yang sifatnya di luar pengadilan ya. Yang pertama itu ada misalnya penyuluhan hukum, kemudian pendampingan di luar pengadilan, kemudian pemberdayaan masyarakat, negosiasi, mediasi, dan ada beberapa item lagi yang dikategorikan bantuan hukum non litigasi. Nah, untuk bantuan hukum litigasi sendiri itu ialah bantuan hukum di tingkat pengadilan. Ada pidana, ada perdata, dan ada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau terkait dengan di PDKP Babel sendiri, itu sejak PDKP Babel itu kan sejak 2013 ya. Ya. Sejak 2013 kan PDKP Babel terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum. Ya. Nah, 2013 itu kita satu-satunya di Bangka Belitung, PDKP Babel itu satu-satunya yang terdaftar sebagai OBH. Kemudian, nah, kemudian di 2016 untuk akreditasi berikutnya. Ya. Halo. Iya. Tersambung bang, gimana? Lanjut bang. Tadi gangguan nih. Iya. Dan untuk 2016 di akreditasi berikutnya itu ada 2 di Bangka Belitung yang terverifikasi sebagai organisasi bantuan hukum. OBH ya. Oke. Nah, dan terakhir itu 2019 ada 6 OBH. Oke. Ada 6 OBH. Nah, OBH PDKP Babel sendiri itu sejak 2013 itu sudah konsisten memberikan bantuan hukum. Oke. Kita yang paling banyak itu selama ini statistiknya adalah salah satunya narkotika ya. Narkotika itu yang paling banyak.
dan bukan hanya di PDKP atau di Bangka Belitung, tapi secara nasional yang paling banyak penerima bantuan hukum itu yang paling banyak ialah kasus narkotika. Kasus narkotika Kemudian bang ya. kasus Kemudian? narkotika dan disusul kasus-kasus perdata lainnya seperti perceraian. Oh, kasus perdata kayak perceraian ya. Nah, gini bang, tadi kan abang ini kan advokat nih ya. Saya tuh pernah dengar ya bang ya, yang namanya pro bono advokat tuh bang. Saya juga belum terlalu paham nih bang. Mungkin apa sih yang bedakan bantuan hukum dengan, ya mungkin pro bono advokat ini punya kewajiban. Apa sih yang bedanya bang antara bantuan hukum dengan kewajiban pro bono advokat bang? Baik, jadi konsep bantuan hukum itu ialah seperti yang saya jelaskan di awal dari yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 16 2011 itu adalah bantuan hukum secara konstitusi. Jadi itu merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dalam ini negara ya, yang harus dipenuhi negara. Jadi bantuan hukum itu sifatnya bukan sifatnya kedermawanan lagi atau gerakan sosial, tapi dia sudah menjadi hak warga negara yang kemudian diundangkanlah melalui Undang-Undang 16 2011. Makanya negara berkewajiban menganggarkan setiap tahun untuk masyarakat ini karena ini sudah menjadi hak. Nah, apa itu pro bono? Kalau pro bono itu kewajiban advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Jadi pro bono itu berbeda konsepnya dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kalau tadi saya bilang Undang-Undang Bantuan Hukum itu adalah hak konstitusional, bantuan hukum konstitusional. Berbeda dengan pro bono. Pro bono ini adalah sifatnya kedermawanan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada karena profesi dia, karena tanggung jawab profesi dia harus memberikan sepersekian waktunya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Oh ya, berarti tanpa dipungut biaya, karena konsepnya kedermawanan ya. Konsepnya kedermawanan ya bang ya. Oke. Nah, berarti kan tadi abang sudah bicara ya, pro bono itu kan berarti sifat kedermawanan dari advokat ya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ya dalam halo bang, kedengaran bang? Halo? Terputus dah, coba diulang dah. Halo? Kedengaran bang? Iya, tadi terganggu tadi jaringannya. Ya. Gimana Zah? Nah, tadi kan abang udah jelasin nih, berarti kan pro bono itu kan sifat kedermawanan yang timbul bagi advokat ya, dari advokat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ya, untuk mendapatkan bantuan hukum ya. Benar kan bang? Nah, artinya kan nggak semua masyarakat itu mampu untuk istilahnya menyewa pengacara kayak gitu ataupun advokat untuk membantu masyarakat itu dalam beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti itu ya bang ya. Nah, kalau yang terakhir nih bang, mungkin masyarakat ini kan masih bingung nih bang ya, mungkin ya tidak mengerti bagaimana tata cara mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat. Nah, mungkin abang bisa jelasin nih mekanismenya seperti apa atau masyarakat tuh harus kemana itu bang. Kalau di Undang-Undang Bantuan Hukum kan seperti yang sudah dibilang tadi ada 3 unsur, penyelenggara, pemberi dan penerima. Nah, penerima jika ingin mengakses bantuan hukum itu dibebankan syarat, karena akses bantuan hukum ini cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, salah satunya dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari desa. Nah, kalau itu tidak ada, kemudian akan diganti dengan misalnya apa namanya, kalau sekarang jam BPJS ya, BPJS yang ditanggung pemerintah itu, BPJS apa? BPJS Mandiri ya namanya. Nah, itu ya bang ya. Membuktikan dengan itu untuk membuktikan dia tidak mampu. Nah, di luar itu ada syarat-syarat lainnya seperti misalnya identitas, KTP, SIM, atau KK ya. Dan itu pasti ya. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara. Nah, mau perkara apa saja dia bebas.
mau pidana, mau perdata atau mau PT UN sendiri. Mm-mm. Nah dari situ kemudian dalam waktu 3 hari sesuai amanah undang-undang, OBH harus memverifikasi apakah orang ini layak atau tidak untuk diberikan bantuan hukum. Nah kalau layak kemudian akan kita sampaikan surat layaklah untuk diberi bantuan hukum. Tapi kalau tidak pun kita berkewajiban untuk menjawab bahwa saudara tidak layak untuk diberikan bantuan hukum. Oke. Iya bang ya, berarti ini kan membuka paradigma masyarakat ya, karena muncul ya stigma masyarakat kalau misalkan datang ke pengacara itu, wah ini bayarnya gede kayak gitu bang. Nah itu yang terjadi bang. Nah mungkin kan dengan abang bicara tadi kan, kalau misalkan tidak mampu berarti kan bisa melampirkan SKTM ya yang didapatkan dari kelurahan kan gitu kan bang, dan juga atau mungkin BPJS Mandiri tadi kan, itu kan dua syarat yang bisa ya mereka cantumkan lah kan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis ya kan bang. Karena ketakutan masyarakat di situ ketika sudah datang ke pengacara, mereka mikir wah bayarnya berapa ini. Nah ini yang untuk menghapus stigma itulah. Ya, jadi memang sejak bantuan hukum itu adalah dianggap hak warga negara, hak konstitusional, sebetulnya sudah tidak ada lagi istilah kita hilang ayam kemudian melapor jadi hilang kambing. Ya kalau dulu kan begitu. Jadi kita hilang ayam kemudian kita melapor malah biayanya lebih besar ya daripada. Mending nggak usah ngelapor kayak gitu kan, ya udah kan. Lebih hati-hati aja. Paradigmanya kan dulu kan begitu. Nah kalau sejak ada undang-undang bantuan hukum ini sebetulnya sudah nggak ada lagi. Negara itu sudah memikirkan hak-hak masyarakat atas bantuan hukum. Makanya dibikinlah undang-undang itu, dan biaya-biayanya yang tadi mahal, advokat komersil itu ya, kalau kita lihat yang cincinnya banyak-banyak itu atau mobil sportnya banyak-banyak itu kan pasti mahal ya. Sejak ada undang-undang ini nggak lagi, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Cuma memang ya ada kelemahan ya, memang kayak misalnya di PHN sendiri itu kan anggarannya terbatas. Anggarannya terbatas, kemudian di daerah juga anggarannya terbatas. Nah, jadi OBH itu setiap tahun dia dikasih kuota, misalnya dalam 1 tahun itu cuma bisa menangani sekian perkara, selebihnya itu ya kalau kalian tangani lebihnya itu kita nggak bisa bayar kayak gitu. Jadi memang nggak semua. Berarti ada kuota bang limited ya. Iya. Bukan kayak ini ya kartu Smart Friend. Wah jadi promosi ini Smart Friend. Ya bang, berarti kan kelemahannya ya. Kelemahannya di situ ya, berarti kan mungkin karena tadi apa namanya bang, abang kan sudah panjang nih bicara terkait bagaimana sejarah dari awal, bagaimana advokat itu berprofesi sebagai advokat itu memposisikan diri dia ketika masyarakat membutuhkan bantuan hukum kan. Nah karena tadi kan ada satu catatan nih bang ya, mungkin tadi yang sangat menarik itu adalah keterbatasan atau kuota tadi bang ya. Nah mungkin abang nih punya pesan ke masyarakat dan maupun sampai ke pemerintahan daerah ataupun sampai pusat kayak gitu bang, terkait pelaksanaan dari undang-undang bantuan hukum ini bang. Ya memang terkait kuota ini dan terkait kelemahan masalah pendanaan tadi kan kita memang sejak awal ya. Sejak awal PDKP itu sudah mencoba untuk beraudiensi, kemudian berkirim surat dengan pemangku kepentingan ya. Tapi memang ya kalau kita berbicara anggaran ini kan artinya dia sudah masuk ke ranah politik anggaran. Jadi nggak bisa lagi kita berbicara politik hukum di situ, tapi sudah politik anggaran. Nah, ya kami sebagai OBH berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu menaruh perhatian lebih lah kepada hak bantuan hukum masyarakat ini. Contohnya misalnya di 2019 itu PDKP Bubble
hanya apa namanya, kuotanya cuma untuk 30-an perkara. Nah, sementara di lapangan kita Ya. menangani hampir 100 lebih perkara. Oh, Jadi berarti sisanya ini kemana? Nah, iya ya. sisanya ini adalah konsep kedermawanan tadi, pro bono advokat tadi. Oke. Tapi ada lagi, ada Iya, lagi Bang. yang selama ini disalah tafsirkan. Ada kan istilahnya, ada istilah pro bono, ada juga Iya. istilahnya pro deo. Heeh. Apa Nah, bedanya, pro Bang? bono itu seperti yang sudah disampaikan. Jadi pro bono itu dia kewajiban advokat yang melekat Ya. karena profesinya, kewajiban dengan organisasi advokatnya gitu kan. Ya. Itu. Tapi kalau pro deo itu adalah pengertiannya bebas biaya perkara. Jadi Mm-mm. prodeo itu levelnya adalah di ruang lingkupnya ada di Mahkamah Agung. Misalnya Prodeo orang itu yang mau mendaftar di oke. Mahkamah Agung dia lingkupnya. Oh, Misalnya orang cuman mau di mendaftar perkara perceraian ya misalnya kan, ya. atau gugatan lain lah. Kan itu Mm. ada biaya perkara tuh, biaya panjang yang Ya. harus kita setorkan ketika kita hendak mendaftarkan gugatan. Nah, Ya. prodeo itu ketika kita tidak mampu, ada Mm. kuota prodeo itu kita dibebaskan untuk biaya perkaranya itu. Tapi ada kuota, Bang ya. Berbeda dengan Pasti ada pro kuota ya. bono tadi. Ya, pasti ada Ya kalau kuota ya. informasinya dari teman-teman di pengadilan itu ada kuota. Ya. Jadi nggak unlimited juga. Jadi gini, Bang ya. Tadi kalau pesannya ke pemerintah tadi kan lebih agar lebih perhatian ya, lebih apa ya? Maksudnya perhatiannya lebih banyak lah terkait dengan hukum ini sendiri ya, bantuan hukum ya. Karena terlihat Ya juga betul. kapasitas ataupun minimnya tadi kan nggak semua masyarakat tuh mampu, apalagi di tengah pandemi ini pasti banyak banget perkara, Bang. Pasti, saya yakin pasti banyak perkara. Ya. Nah, maka itu butuhlah bukan hanya advokat yang bijaksana ataupun kedermawanan, tapi kedermawanan pemerintah dalam perhatiannya terhadap hukum ya, apapun masyarakat yang terlibat dalam perkara Betul. hukum ya, seperti itu. Nah, baik nih Bang, karena tadi mengingat waktu juga takutnya Abang, tadi kan Abang habis ke persidangan ya, mungkin Abang lelah butuh istirahat. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang atas waktu dan ilmunya. Bangka Belitung lah khususnya bisa nonton kayak gitu, jadi berpikiran bahwa ke depan kita nggak perlu takut lagi lah datang ke kantor advokat kayak gitu, karena ada undang-undang yang mengatur kan, karena memang sudah hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum ya. Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih nih Bang ya, selamat bertugas masyarakat yang membutuh bantuan hukum. Baik, baik. Terima Baik kasih Reza. ya, oke. Baik, karena selesai bincang-bincang kita hari ini, diskusi kita hari ini terkait dengan organisasi bantuan hukum. Oke, Medsos Dunia Maya kali ini kita cukup. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngopi, jangan lupa istirahat. Baik. Salam